Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatarang dari Desa dengan NIM akhir 083. Perkenalkan, nama saya Andri Aditya Pratama dengan NIM akhir 177. Kami dari kelas PKUA ingin membuat video tentang keselamatan di dalam air. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita selama kita berenang untuk menjaga keselamatan kita. Yang pertama yaitu kita harus tahu, sebelum kita berenang kita harus tahu berapa dalam kolam yang ingin kita renang. Selanjutnya, perhatikan alat-alat keselamatan seperti pelampung atau tali atau sebagainya. Ini bisa, jangan pernah berenang sendirian. Minimal ajak satu teman untuk jaga-jaga, itu hal yang bisa. Selanjutnya, lakukan penanaman ulang perencanaan sebelum kita berenang. Untuk apa? Supaya otot kita rileks dan selanjutnya, jangan berlari di tepian kolam ini. Ya mungkin ini kering karena siang hari. Kalau pagi atau sore terus maka harusnya lebih naik ke sini. Jadi jangan sekali-kali kita berlari di area ini karena jalan raya licin dan bisa jatuh dan sebagainya. Selanjutnya, pastikan memeriksa adanya potensi bahaya. Di kolam dalam ada alat penyelamat darurat dan tidak ada pengawas ataupun sebagainya. Selanjutnya, apabila Anda seorang perenang pemula, jangan sekali-kali berada di kolam yang dalam tanpa pengawasan, karena ya takutnya nanti tenggelam atau sebagainya, nggak ada yang nolong. Terus selanjutnya, suka renang malam-malam nih, pastiin lampu-lampu di sehingga bisa kelihatan terang gitu. Jadi kita tahu mana yang dalam, mana yang dalam. Kalau kan kita nggak tahu, kita awalnya di kolam yang dangkal, terus tiba-tiba sama kolam yang dalam. Oke, selanjutnya bila kita membawa anak-anak pada bocil-bocil yang kali-kali kontak sama dengan kita dan mereka, jadi kita harus awasi kolam renang itu area yang besar potensi buat tenggelam. Oke, selanjutnya pastikan jalur renang ada. Pastikan ini mau renang ke sini, harus lihat dulu nih, depan ada orang atau enggak, ada yang mau lewat atau enggak, nanti takutnya tabrakan. Jadi gagal, jadi ya kayak gitulah. Selanjutnya nih, nah ini penting juga nih, pelajari cara mengatasi kram saat berenang. Terakhir, selalu ingat bahwa setiap orang itu bisa tenggelam, mau dia perenang amatir, profesional atau atlet sekalipun, itu masih bisa berpotensi tenggelam ya, karena besarnya kita itu makhluk darat gitu, bukan makhluk air. Jadinya ini bukan habitat asli kita ya, jadi berpotensi. Maka dari itu kita harus selalu berjaga-jaga, berhati-hati dan Di sini saya akan menjelaskan potensi bahaya yang mungkin terjadi ketika kita berenang di kolam renang. Yang pertama, tenggelam. Ini menjadi masalah utama bagi setiap renang, entah itu bagi yang pemula bahkan sampai profesional. Beberapa kolam renang biasanya tidak memberikan pembatas mana kolam yang dangkal dan mana kolam yang dalam. Seharusnya di setiap kolam renang harus memberikan keterangan yang sangat jelas seberapa dalam kolam tersebut dan memberikan pembatas mana kolam yang dangkal dan mana kolam yang dalam. Kedua, lantai yang licin. Biasanya di kolam renang menggunakan keramik yang sangat halus, yang mana jika terkena air akan menjadi sangat licin. Biasanya ini terdapat pada kolam-kolam yang sudah dibangun yang sangat lama. Kemudian masalah yang ketiga, keramik yang pecah. Sudut pinggiran kolam atau dasar kolam biasanya mengalami pecah keramik, sehingga akan sangat berbahaya jika terkena perenang yang sedang berenang di kolam tersebut. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya maksud yang ketiga, kita akan membahas apa itu prinsip never swim alone. Dari artinya sendiri yaitu jangan pernah berenang sendirian. Maksudnya di sini adalah sebagai perenang harus
selalu memiliki teman atau body system atau ya pengawas seperti itu saat berenang, baik di kolam renang, di danau, di sungai, ya di wahana air sebagainya. Karena ini untuk mencegah terjadinya tenggelam dan hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama, never swim alone. Bantuan segera. Ini maksudnya adalah jika kita mengalami tenggelam atau lupa, kita bisa langsung mendapatkan bantuan dengan cara cepat, langsung segera, langsung gitu. Karena ada yang mengawasi kita, ada orang yang tahu kalau kita lagi berenang. Yang kedua, kecelakaan bisa terjadi tanpa suara. Jadi kalau orang itu tenggelam bisa tiba-tiba gitu, tiba-tiba ngilang gitu, tiba-tiba udah di dalam air, nggak ada suara teriakan atau gitu. Karena air sendiri itu kedap suara gitu. Jadi ketika berada di air kita nggak tahu orang tadi tiba-tiba bisa tenggelam. Terus selanjutnya, kondisi air ini sering tidak terduga, apalagi di danau, di sungai. Kalau di kolam renang ini kan harusnya gitu, stabil. Kalau di danau terus di sungai gitu kan harusnya deras nih. Jadi itu benar-benar sangat bahaya. Maka dari itu kita harus menerapkan first aid. Sekarang kita masuk ke tahapan metode penyelamatan yang aman. Yang pertama, teknik non-kontak atau reach or throw adalah metode pertolongan pertama pada korban tenggelam yang dilakukan tanpa harus masuk ke dalam air. Kita hanya berdiri di samping kolam dan kita menyelamatkan seseorang yang tenggelam menggunakan alat seperti pelampung, gala seperti ini, atau alat yang lainnya yang bisa menjangkau orang yang tenggelam tanpa kita masuk ke dalam air. Langsung saja kita praktikin. Pertama kita ambil tongkat dulu, kemudian kita angkat tongkatnya sambil sampai ke man. Kosong lah.